Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan di sepanjang malam. Tuhan sudah nyatakan kuasa perlindungan-Mu atas kami. Dan pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu baik ya Tuhan di dalam segala perkara. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, terangi hati kami, dan buatlah kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 3-6. Tertulis demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang prajurit yang ditugaskan ke wilayah lain yang jauh dari tempat tinggal asalnya harus merelakan dirinya terpisah dari keluarga, dan lebih daripada itu, ia harus rela berkorban untuk menghadapi resiko dalam konflik atau peperangan. Sikap seorang prajurit ini disebutkan sebagai salah satu ciri sikap yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Perintah komandan harus ditaati. Kalau tidak demikian, maka prajurit itu mengalami desersi. Demikianlah kita, saudara, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai prajurit Kristus, harus taat kepada perintah Tuhan. Karena setiap ketidaktaatan merupakan bentuk penolakan dan menunjukkan bahwa kita tidak layak menjadi pengikutnya. Dalam ayat ini, saudara, disebutkan 3 karakter pengikut Kristus. Yang pertama adalah tidak memusingkan berbagai soal penghidupan. Apapun keadaan hidup kita, pengabdian kepada Tuhan menjadi yang terutama dari segala sesuatu. Hal ini bukan berarti bahwa kita meninggalkan tanggung jawab kita yang lainnya. Misalnya kita punya keluarga, kita harus tetap memperhatikan mereka tentunya. Namun demikian, jangan kita khawatir tentang berbagai persoalan hidup, karena Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kita semua. Dia memelihara kita. Dia adalah Adonai Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kita. Mungkin ada kegagalan yang terjadi, tapi jangan biarkan itu mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus yang adalah Panglima dan Tuhan kita. Yang kedua, saudara, berada dalam trek yang benar. Bagaikan atlet yang bertanding mengikuti peraturan, kita sebagai orang-orang percaya jangan mengabaikan firman Tuhan ketika menghadapi berbagai situasi dilematis dalam kehidupan kita. Jangan kita melenceng dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Tetaplah berada dalam kebenarannya. Dalam dunia ini, saudara, ada banyak godaan dan tawaran dosa, tapi jangan kita tergiur olehnya. Tetaplah ikuti jalur yang harus kita tempuh, walaupun nampaknya jauh, lama dan sulit, tapi akhirnya akan menuju kepada kemenangan. Yang ketiga, saudara, bekerja sekuat tenaga. Di ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani akan bekerja sekuat tenaga untuk menjaga tanamannya supaya tidak mati dan tidak dimakan hama. Demikianlah kita, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita bekerja keras.
berjuang dalam iman kita, dalam perjalanan kehidupan ini. Perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia, karena ada upah kekal yang menantikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan apa yang saudara rasakan atau alami saat ini? Mungkin ada di antara saudara yang sedang gagal dalam ujian, atau sedang dalam masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah keuangan, dan saudara merasakan kesulitan serta mempertanyakan tentang pembelaan Tuhan. Mari jangan ragukan keberpihakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana, dan rencananya tidak akan gagal, saudara. Apa yang terjadi mungkin tidak seperti rencana kita, tapi sadari sekali lagi, saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Mari miliki 3 karakter ini sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami tentang nilai-nilai, karakter yang harus kami miliki sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Seperti seorang prajurit, kami mau Tuhan fokus kepadamu, tidak khawatir dan tidak memusingkan soal penghidupan kami, karena Tuhan Engkau yang memelihara kami. Kami mau setia percaya kepadamu. Dan seperti seorang atlet, kami mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kami mau tetap berada dalam jalur firman Tuhan. Dan seperti seorang petani, kami mau terus bekerja keras, berjuang dalam iman kami kepada Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kami hadapi, tapi di dalam Tuhan selalu ada pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, bentuk kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang taat dan setia kepadamu. Sampai akhir hidup kami di bumi ini, kami senantiasa mau setia mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan biarlah dalam semuanya itu nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengarkan renungan hari ini, yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan mujizat-Mu. Hiburkan yang susah, berikan semangat baru, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.